Mari sama-sama kita akan persiapkan mendukung pelayanan di gereja ini. Dan sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan hati kita pada hari ini. Mari kita akan persiapkan hati kita, mari kita menundukkan kepala kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh lewati tahun 2023 dan memasuki 2024. Itu bukan karena kemampuan dan kekuatan kami, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan saja kami dimampukan untuk kami boleh melewati tahun yang lalu Tuhan. Dan memasuki tahun ini Tuhan, kami rindu tuntunan yang daripada Tuhan. Dan kami mau mengawali dengan ucapan syukur kami dari hati kami mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kami mohon Bapa, biarlah pada pagi hari ini Engkau boleh menjamah dan melawat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Sebab Dia Bapa yang setia. Sampai saat ini kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Naikkan syukur kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Katakan, terpujilah nama-Mu, segala puji. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu.
bagi kami. Sebab itu kami mau bersyukur buat hari ini Bapa, buat nafas yang Tuhan beri, buat kesehatan kami mau bersyukur Bapa, buat keluarga yang Tuhan beri, buat semua yang Tuhan beri bagi kami mau bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, kami bersyukur. Biar mulut kami hanya memuji Tuhan, biar mulut kami hanya menaikkan syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Mari yang bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau angkat tangan kita di hadapan Bapa kita. Kita mau katakan rasa syukur kita kepada Bapa kita. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Kami mau tinggikan Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Amin. Kemuliaan hanya bagimu, yes Lord. Terpujilah namamu. Lebih lagi katakan segala puji, segala puji syukur bagimu. Ini ungkapan isi hati kami Tuhan. Ku tinggikan Yes Lord. namamu selalu. Amin. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari lebih lagi katakan segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Lebih lagi katakan segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu. Terpujilah, Terpujilah oh terpujilah Tuhan. Terpujilah namamu. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih buat kehadiran Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau mengangkat pujian kami kepada Engkau ya Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih.
segala pujian syukur bagimu. Katakan, Kau di dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, amin, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lebih lagi katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri, sama-sama katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, amin, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bersukacita, kami mau bersyukur dan mengingat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, amin. Dia sungguh baik, sangat baik buat saya dan saudara, amin. Mari sama-sama kita mau menari buat Tuhan. Sama-sama kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tiuplah sangkakala, katakan musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, di surga, dengan syafati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan, Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku.
pencipta segalanya. Datang sujud di hadapan, angkat tangan dulu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi katakan sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Anugerah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang begitu baik. Amin saudara. Katakan kiri kanan saudara, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita mau lebih lagi katakan kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari angkat suara kita katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kita yang merasakan kebaikan Tuhan katakan, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebab hanya denganmu Tuhan kami percaya untuk melangkah pasti. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Katakan, kau pegang hidupku, yes Lord. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Katakan, oh Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan,
tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari lebih sungguh lagi katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku, Sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku. ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan. Amin. dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari yang percaya bahwa Tuhan berserta kita, berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Mari sama-sama kita yakini, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan, Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan kami kan bukan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan, denganmu Tuhan, denganmu Tuhan bukan berjalan, Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. sama-sama katakan. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Tuhan dahsyat, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari sama-sama kita diberikan kesempatan untuk menabur pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kita mau angkat tinggi-tinggi persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pertolongan mujizat demi mujizat yang kami alami. Dan kami Tuhan datang, kami membawa persembahan, persepuluhan, komitmen kami. Kami mau taburkan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Bapa setiap tangan-tangan yang akan menabur. Tuhan kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah memberkati dan menjamin bahkan memelihara kehidupan kami. Sebab itu Tuhan kami tidak perlu takut dan kami terus ingin menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa. Sebab oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Tuhan telah menebus setiap kami.
Dan sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Engkau menyelamatkan setiap kami masing-masing untuk kami beroleh hidup yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan, Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan, amin, bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, amin. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, amin. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
berikan bagi kami. Sebab itu kami mau lebih lagi bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Oleh kuasa darah-Mu, kata tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. sekali lagi katakan. Oleh kuasa. Undang hambanya Pendeta Thomas. Kata tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kata tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kasih karunia-Mu, Kau telah selamatkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu piala puji-pujian untuk mengawali tahun 2024 ini, benar-benar memuliakan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kami ingin menyerahkan saat kami mendengar firman ini. Kami menerima, kami percaya pada Tuhan bahwa tema tahun 2024 ini Tuhan berkati. Kami mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan, kado demi kado dari Tuhan. Kami merindukan itu ya Bapa. Bila kami terus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih bila firman-Mu ini mendasari kehidupan kami di tahun 2024 ini. Kami ingin berjalan bersama dengan kasih karunia Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan sepanjang 2024 ini Bapa. Kami serahkan padamu, Roh Kudus berbicara pada kami, menolong kami mampu mengerti kehendak Tuhan. Biarlah kami juga mampu melakukan yang menjadi kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan firmankan hari ini. Berkati anak-anak kami yang sebentar juga akan berpisah dengan kami. Mereka beribadah dengan cara mereka sendiri. Tuhan memberkati guru yang membimbingnya,
Roh Kudus menjamah semuanya sehingga mereka terus bertumbuh semakin besar, semakin sehat, semakin berhikmat, semakin disayang Tuhan. Kami serahkan padamu kerinduan kami ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, mulai hari ini kita akan bergumul tentang tema gereja tahun 2024. Ya, seperti yang ada di banner sebelah seperti ini. Itu mengenai kasih karunia atau kado atau hadiah dari Tuhan. Pada waktu Natal kami sampaikan bahwa ada sesuatu yang diberikan dengan sukarela, dengan sukacita, dengan kita tidak melakukan apa-apa, tapi juga ada sesuatu yang diberikan, kita harus melakukan sesuatu. Saya mengharapkan Bapak Ibu selama tahun 2024 kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia yang seperti disampaikan Rasul Paulus. Kita sangat membutuhkan kasih karunia dari Tuhan di dalam kita mengarungi kehidupan kita. Ketika saya melihat definisi tentang kasih karunia, itu intinya kasih karunia itu adalah pemberian yang selayaknya kita tidak menerima, atau pemberian yang sesungguhnya kita nggak layak menerima. Nah, pemberian itu bukan didasarkan kepada kebaikan orang yang menerima, tapi berdasarkan pada kasih orang yang memberi. Itu definisi secara bebas tentang kasih karunia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bekerja, kemudian mendapatkan gaji, itu bukan kasih karunia. Karena Bapak Ibu bekerja, ya layak untuk mendapatkan gaji. Saudaraku yang kasih Tuhan, waktu kita menerima dengan cuma-cuma atau kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita terima dengan cuma-cuma, itu bukan berarti murahan. Saya pernah satu saat saya ditelepon oleh seseorang, "Pendeta di mana?" "Saya di rumah." "Ada apa, Pak?" "Pak, saya nyuruh sopir saya untuk mengantar laptop ke rumah Bapak." Saya sama sekali nggak pernah berpikir, saudaraku. Memang saya butuh laptop pada waktu itu. Nanti tiba-tiba Bapak ini menelpon saya dan gak lama kemudian sopirnya mengantar laptop ke rumah kami dan itu masih segelan, masih bagus, masih baru. Dan saya merasa gak layak menerima itu. Itu contoh bahwa saya mendapatkan kasih karunia itu. Kemudian ada seorang yang menelpon saya juga memberitahu alamat, "Tolong pendeta datang." Dia memberikan alamat di daerah Kebayoran. Terus seorang penjahit, "Pendeta tolong datang penjahit ini, pendeta ukur jas 1 setel." Kembali saudaraku, saya nggak pernah berharap dan saya nggak pernah meminta-minta, tapi itu adalah kasih karunia yang saya dapatkan. Waktu saya khotbah sebuah gereja, setelah saya khotbah, seorang bapak nyalami saya, "Pendeta, saya bawa LCD untuk gereja pendeta." Wah, saya berpikir, kok tahu bahwa gereja kita waktu itu sangat butuh LCD, waktu itu masih OHP ya. Tapi tiba-tiba Bapak ini, "Kami bawa LCD untuk gereja Bapak."
Dia bertanya, pendeta apa yang bisa kami bantu? Pendeta sekarang ibadah di mana? Saya beritahu, saya ibadah sebuah restoran dan menggunakan 2 jam saja. Dan itu sewanya 1 tahun 11 juta waktu itu ya, karena 2 jam. Bapak pendeta, saya akan transfer untuk gereja Bapak. Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya merasa itu saya nggak layak menerima. Sebab itulah yang didefinisikan dengan istilah kasih karunia. Bukan karena kebaikan saya, tapi karena belas kasih orang itu kepada kami. Tuhan menggerakkan sehingga saya mendapatkan laptop, LCD dan lain sebagainya itu. Waktu kami makan di Semarang, kami khotbah di sebuah gereja Semarang. Kami ada pendeta itu makan di restoran itu. Dan waktu pendeta itu akan bayar ke kasir berkata gini, "Pak, sudah dibayar." Loh. Teman saya kaget, siapa yang bayar? Tadi yang ketemu Bapak di sini waktu salaman tadi. Dan rupanya jemaatnya ketemu dengan pendeta itu dan salaman, kemudian jemaat itu membayar. Saya mendengar cerita pada waktu saudara kita di kantin Pak Bulimar bersaksi luar biasa. Kantinnya ramai, bahkan sampai kewalahan. Yang lain sepi, menunya nggak jauh beda, harganya nggak jauh beda. Kami pernah diundang ke sana dan benar ramai sekali. Pada lingkungan itu ada banyak makanan, hampir sama menunya, harga hampir sama, tapi restoran Bulimar itu paling ramai. Bahkan pesanan-pesanan banyak sekali. Saudaraku, kita akan belajar ini bahwa kasih karunia itu diberikan kepada kita. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 17. Yohanes pasal 1 ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu kalau bisa membuka firman Tuhan bisa dibaca bersama dengan kami. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Kita mulai baca. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini yang akan kita minta kepada Tuhan. Bukannya kasih karunia, tapi dikatakan kasih karunia demi kasih karunia. Artinya apa? Artinya sangat banyak kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kita dan kita layak untuk menerimanya sesuai dengan kemurahan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 tadi disebutkan bahwa sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat, saya menggarisbawahi ayat yang ke-17 ini, bahwa kasih karunia datang dari Yesus. Artinya kasih karunia itu berasal dari Yesus Kristus. Kita bersyukur pemerintah menghapus istilah Isa Al-Masih di kalender, diganti dengan Yesus Kristus. Saya nggak tahu, kami nggak punya tanggal, kami nggak punya kalender di rumah. Tapi Bapak Ibu kalau punya kalender dicek, nggak ada lagi istilah kematian Isa Al-Masih, tapi diganti dengan kematian Yesus Kristus. Kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan kenaikan Yesus Kristus. Saya nggak tahu
Apakah benar, saudara? Saya nggak ada kalender di rumah saya. Nah, dikatakan di situ sungguh-sungguh kita sungguh pada boleh merenungkan bersama benar bahwa kasih karunia itu berasal atau datang dari Yesus Kristus. Kalau saudara menerima kasih karunia, itu berarti saudara mendapatkan hal yang luar biasa. Amin. Ya, seperti saya. Nggak bekerja apa-apa, nggak pernah meminta, hanya berdoa, tiba-tiba ada seorang mengirimkan laptop pada saya. Memberikan LCD pada gereja, mendukung, dan banyak sekali. Dan itulah kasih karunia, itulah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bukan karena kebaikan saya, tapi karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap orang. Nah, saudaraku, oleh sebab itu, kalau kita mengingat firman Tuhan, dikatakan kembali bahwa bagaimana kita mendapatkan kasih karunia? Pasti tidak semua, pasti ada syaratnya. Dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kedua, kitab Roma pasal yang kelima ayat yang kedua, Rasul Paulus berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi cara kita untuk mendapatkan kasih karunia Allah, untuk memiliki kasih karunia Allah itu adalah memiliki iman yang teguh. Memiliki iman yang terus bertumbuh. Bukan sekedar pengakuan di dalam mulut, tapi benar-benar iman kita hidup. Mengaku apa yang kita percayai. Melakukan apa yang Tuhan firmankan. Saya percaya bahwa ini tidak langsung, tapi membutuhkan proses. Semua pasti mengalami proses. Tapi nggak apa-apa, mari kita akan mulai tahun ini, mulai proses. Supaya iman kita bertumbuh. Iman kita teguh. Sehingga kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan. Ada pengalaman Daud. Daud itu waktu itu masih kecil gitu ya, masih ya remaja mungkin gitu ya. Lalu berperang, Daud mewakili Israel dan melawan Filistin, dan wakilnya itu seorang tinggi besar, raksasa, panglima perang, jago perang yang namanya Goliat. Daud menggunakan ketapel seperti biasa digunakan untuk menggembalakan. Dan Goliat menggunakan baju perang yang sangat lengkap dengan pedang yang sangat luar biasa tajamnya. Lalu Daud mendapatkan kasih karunia Tuhan. Daud meyakini bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan itu benar. Pada waktu berperang yang sangat tidak berimbang, yang satunya kecil, ingusan, yang satunya besar, gede raksasa, menggunakan senjata yang sangat lengkap, senjata perang. Tuhan memberikan kasih karunia dan benar-benar Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat itu. Saya menganalogikan gini saudara, pada waktu saudara punya masalah. Jangan lihat masalah itu besar atau kecil. Masalah besar, masalah kecil harus kita hadapi. Kita nggak boleh meremehkan yang kecil, tetapi juga nggak boleh takut dengan yang besar. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong. Sama seperti kita butuh uang sedikit, atau kita butuh uang yang besar, sama, nggak ada bedanya. Jangan meremehkan yang kecil, dan juga dengan takut dengan yang besar. Karena Tuhanlah yang akan menolong saya dan saudara, yang akan memberikan kasih karunia sehingga kita bisa mengatasi dari masalah demi masalah. Nah, Bapak Ibu coba renungkan ini pada waktu kita seseorang mengalami kasih karunia Allah.
Dikatakan Allah akan membuat yang sulit menjadi mudah. Amin. Bukan meniadakan. Karena Allah yang akan mengatur jalan kehidupan kita. Saya bayangkan bagaimana cara Tuhan mengatur jalan hidup kita. Ya pada waktu saya melakukan hal yang salah gini, Tuhan mengatur. Dan tiba-tiba ada cara Tuhan, mungkin saya dibelokkan. Saya pernah khotbah bagaimana Tuhan mengintervensi hidup kita. Atau mungkin tiba-tiba dihadapkan sebenturan supaya saya nggak langsung berjalan terus. Itu cara Tuhan. Supaya kita tidak terus pada waktu Tuhan tahu bahwa kita menuju ke jalan yang salah. Ada kalanya Tuhan intervensi. Ada kalanya kita dihadapkan dengan masalah. Dan kita bersyukur semua itu. Karena Tuhan yang mengatur dalam segala kehidupan kita. Dan apa dampak kita? Apa dampak orang yang menerima kasih karunia? Dampak yang pertama adalah keselamatan. Bapak Ibu membuka dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya dipersiapkan Tuhan. Ayat yang terakhir dikatakan supaya kita menuruti keinginan Tuhan, yaitu supaya kita hidup di dalamnya. Apa itu maksudnya, saudaraku? Dikatakan di sini bahwa keselamatan itu bukan usaha kita. Keselamatan bukan karena kita dapatkan waktu kita beramal. Wah, kita banyak beramal, banyak sedekah, banyak membantu. Bukan itu. Keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Karena Tuhan berkata bahwa kita itu seperti orang kotor, seperti kain kotor. Saya membuka referensi kain kotor itu gombal. Gombal. Tahu ya gombal ya? Kain kotor yang digunakan untuk membersihkan kotor. Kesucian kita di hadapan Tuhan hanya seperti kain kotor itu. Jadi kalau kita mengandalkan kekudusan kita untuk kita masuk ke surga, nggak mungkin. Kita nggak mungkin sempurna melakukan hukum Taurat. Perbuatan baik kita nggak mungkin. Semua milik Tuhan. Seberapapun yang kita berikan itu adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan sampaikan di sini bahwa keselamatan ini adalah kasih karunia Allah. Akan diberikan pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kesalehan kita. Tapi karena kita percaya Yesus. Kenapa Yesus? Karena Yesus yang telah mati di kayu salib. Harga untuk menebus dosa manusia sangat mahal. Dalam perjanjian lama digambarkan dengan memotong hewan korban, menyembelih hewan korban, bisa burung merpati, bisa kambing, domba, bisa lembu. Tetapi itu sudah diganti. Bukan lagi menyembelih hewan korban, tapi dikatakan yang disembelih adalah anak domba Allah sendiri. Allah sendiri, dan itu mampu menghapus semua dosa manusia. Harga itu sangatlah besar. Jadi seperti tadi saya
Walaupun kasih karunia itu adalah cuma-cuma, itu bukan berarti murahan. Saya diberikan laptop orang tadi, secara cuma-cuma saya terima, bukan berarti laptop itu murahan. Karena ada bapak yang sudah membayar lunas harga yang mahal itu. Bapak itu membayar harga yang mahal itu, dan saya menerima dengan cuma-cuma. Keselamatan itu harganya mahal. Harganya ada sebesar nilai darah Allah, anak domba Allah, Yesus Kristus, yang mati di kayu salib. Dan hanya itu satu-satunya cara untuk kita bisa diselamatkan. Itulah sebabnya keselamatan adalah kasih karunia Allah. Diberikan cuma-cuma, bukan murahan, tapi telah dibayar harganya yang begitu mahal oleh Yesus melalui darahnya, hidupnya, untuk menebus dosa saya dan saudara. Lalu apakah kita masih butuh perbuatan baik? Ayat yang ke-10 dikatakan, perbuatan baik bukan syarat diselamatkan. Perbuatan baik adalah bukti bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan. Jadi jangan dibolak-balik, jangan, wah saya diselamatkan karena saya nolong orang ini, saya banyak amal, saya banyak sedekah, saya banyak berbuat baik, saya setia. Ya, itu nggak bisa. Kita setia, kita beramal, kita menolong, itu karena bukti. Bukti bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa kita telah ditebus, bahwa dosa kita diampuni. Sehingga buktinya harus kita berbuat baik, harus kita beramal, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang lain. Seperti dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi setelah kita ditebus Yesus, harus ada apa? Actionnya apa? Yang dapat dilihat adalah melakukan pekerjaan yang baik. Jadi buah. Jadi kalau ada orang mengaku, wah saya sudah dibaptiskan loh Pak sejak tahun 60 sekian. Ya tapi kalau hidupnya nggak ada perubahan ya tanda-tanya besar itu. Bukan mencurigai tapi tanda besar. Saya sudah dibaptiskan Pak, dulu saya melayani ya, tapi kalau sekarang apa? Dikatakan dalam Kisah Rasul itu kalau orang mendapatkan kasih karunia, diselamatkan, akan melakukan pekerjaan yang baik dan hidup di dalam perbuatan baik. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 bagian terakhir tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang kita dapat terima waktu kita mendapatkan kasih karunia, yang paling penting, kado yang paling penting, gift yang paling penting adalah keselamatan. Itu yang paling penting, yang termahal, yang luar biasa, yang diberikan. Kenapa? Karena dibayar dengan darah Kristus sendiri. Itu yang sangat mahal. Ya, saya mengharapkan Bapak Ibu menghargai pengorbanan Yesus. Nanti akan kita peringati dengan perjamuan Tuhan ini. Kita mengharapkan supaya kita benar menghayati. Dan yang kedua apa yang kita dapatkan, saudaraku? Yang kita dapatkan adalah menikmati berkat Tuhan. Menikmati, kata kuncinya adalah menikmati. Bukan berkat Tuhan, tapi menikmati berkat Tuhan. Saudaraku, kalau kita membaca dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat 1-2, dikatakan demikian. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, perhatikan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diinginkannya. Apa katanya? Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan penderitaan yang pahit. Bayangkan apa yang dikatakan di tempat khotbah.
Orang diberkati materi luar biasa, harta benda luar biasa, tapi nggak bisa menikmati. Saya Desember ini nggak bisa menikmati makan, gigi saya sakit. Waduh, banyak undangan makan, banyak acara-acara makan. Wah, makanan enak-enak dia, tapi nggak bisa menikmati karena sakit gigi saya. Diajak anak-anak makan, ayo Pak makan Pak. Anak saya setelah tahu apa kesukaan saya. Lalu, ayo Pak makan Pak. Oh sakit banget saudara. Nggak menikmati. Ada banyak orang yang diberi berkat materi luar biasa. Diberi kekayaan, diberi harta. Tetapi nggak bisa menikmati saudaraku. Ada gambar, ada seorang yang kaya. Rumahnya bagus, dia punya usaha, tapi setiap malam nggak bisa tidur. Di gambarnya ini kepalanya itu pusing, rumit ya, pusing. Tidur di spring bed yang mahal, puluhan juta harga spring bed itu, mahal. Tapi gelisah, miring sana, jalan. Lalu karena dia jenuh, lalu dia keluar di teras rumahnya dan dia buka pintu dan duduk di teras rumah. Lalu melihat seorang abang becak tidur di atas becaknya itu. Melungker gitu ya. Tahu melungker ya? Oh ya. Melungker apa ya? Saudaraku, coba bandingkan. Ibu ini punya rumah bagus, tidur di spring bed yang bagus, puluhan juta harganya, ruangannya AC, gak bisa tidur. Lalu dia melihat, buka rumahnya, kebetulan depan rumahnya itu buat mangkal becak-becak itu, dan dia melihat abang-abang becak itu tidur pulas, ngorok di atas becaknya. Siapa yang menikmati saudaraku? Coba kita buka lagi dalam dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-13. Pengkhotbah pasal 3:13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Bapak Ibu pilih mana? Kalau boleh milih satu, pilih mana? Pilih diberi kekayaan atau menikmati kekayaan atau menikmati kehidupan. Pilih mana saudaraku? Jangan duanya tuh rakus itu. Ya maunya ya gitu dua-duanya. Ada banyak orang diberi segalanya, tidak ada kekurangan. Suatu saat diundang pergi makan gitu ya. Lalu mari Bu, mari Pak, makan Pak. Ini enak loh tuh. Babi panggang yang enak sekali. Waduh. Saya pernah diajak di Medan babi goreng yang tebel gini. Waduh. Sampai gigit sampai enak segini, hilang-hilang rasanya. Lalu istri saya pantal saya. Kaki saya dipancal. Gitu. Saya teriak, aduh. Kenapa pendeta? Enggak apa-apa. Jadi istri saya gitu selalu. Kalau saya makan lalu itu kaki diinjak ini. Enak sekali itu. Coba bayangkan. Di hadapan kita ada makanan yang enak. Yang saudara sangat dan paling suka. Lalu dokter ingatkan. Jangan. Ini kolesterol tinggi. Minum ya gitu. Wah seger. Jus. Saya suka itu jus alpukat itu. Waduh enak banget. Jangan. Ini. Nggak bisa menikmati saudaraku. Walaupun siap disantap di depan meja. Sudah tersedia.
ya nggak bisa menikmati. Itu tersiksa, saudaraku. Seperti ibu tadi, tidur di spring bed yang mahal, ruangan AC, nggak bisa tidur. Sementara abang beca itu tidur ngorok di depan rumahnya di beca itu tanpa selimut, banyak nyamuk, tapi tetap tidur nyenyak. Saya kadang sering melihat Pak Condro kemana-mana tuh enak tidur sekali ya Pak Condro ya. Di jalan juga bisa tidur, enak sekali. Itu kasih karunia, amin. Kasih karunia, saudaraku. Ada orang loh sampai nggak bisa tidur tuh ke dokter, dok, kenapa? Saya nggak bisa tidur dok, nggak bisa tidur. Kok ke dokter cari Pak Condro lah gitu ya. Apa itu kalau nggak bisa tidur tanya Pak Condro. Pak Condro jago tidur di mana pules itu. Di kereta bisa Pak ya? Bisa. Jadi saya luar biasa kita ya. Tuhan berkata dalam kitab Pengkhotbah ini ada yang diberi kekayaan, tidak ada kekurangan apapun, tapi nggak bisa menikmati, itu tersiksa. Jadi saudaraku, saya mau sampaikan di sini bahwa orang yang memiliki harta belum tentu bisa menikmati. Orang yang menikmati tidak harus memiliki harta. Bapak Ibu pilih mana? Pilih mana? Bisa menikmati, bisa tidur nyenyak. Jadi saudaraku, kita Pengkhotbah mengingatkan kita benar-benar bahwa bisa menikmati itu adalah pemberian Tuhan, adalah kasih karunia. Dan itu akan diberikan kepada saya dan saudara oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan berikan? Memampukan saya dan saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah bagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia Allah yang menyertai Rasul Paulus, sehingga Paulus mampu menghadapi segala masalah dalam hidupnya. Paulus dalam pelayanannya menghadapi masalah. Paulus seringkali karam kapal, kapalnya tenggelam. Kerap kali disiksa, hampir dibunuh. Tapi tahu? Tubuh Paulus apakah gede, sehat? Enggak. Paulus enggak begitu besar, enggak sehat, sakit-sakitan, matanya enggak bisa bagus. Tapi bisa menulis separuh perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan sebagainya ditulis Paulus. Ditulis oleh orang yang matanya rabun, yang tidak sehat. Dan Paulus membuka gereja-gereja di penjuru dunia ini dengan kondisi fisik yang tidak begitu sehat, sakit-sakitan. Tapi bisa membuka gereja-gereja itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan mengatasi masalah ini. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13 ini kunci Paulus. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan di dalam aku. Paulus menggunakan kekuatan ini. Kasih karunia itu yang membawakan Paulus. Ada kekuatan menghadapi segala masalah. Masalah itu membuat Paulus tegar. Dan itu pemberian Tuhan. Kadang-kadang sebagai pendeta pun saya mengalami jenuh, saudaraku.
nyiapin khotbah setiap minggu. Nyiapin khotbah itu jenuh loh saudaraku, membosankan itu. Kalau bukan panggilan membosankan. Bukan itu harus menyiapkan mengajar sekolah minggu. Wah, firman lagi. Maaf, bukan Pak Firman. Firman Tuhan lagi. Nah, saya bersyukur doa saya nggak dijadwalkan. Bersyukur saya. Guru-guru sekolah minggu juga itu menyiapkan belajar firman Tuhan untuk sekolah minggu. Ya kalau sekali 2 kali nggak apa, tapi kalau coba seminggu itu bisa jenuh kita. Anak saya Yonas mulai main musik itu waktu SMP kelas 3. SMP kelas 2 disiapkan dan SMP kelas 3 mulai dilepas main musik. Waktu itu ada orang main musik, jengkelkan saudaraku. Begitu siap, ditelepon, maaf nggak bisa datang, ngambek. Minggu-minggu pagi ditelepon, maaf bu, anak saya nggak boleh datang. Wah, mamanya ngambek. Saya menangis siapa Tuhan, Tuhan tolonglah. Dan Tuhan pilih Yonas waktu masih SMP. Lalu gereja mengkursuskan keyboard. Jadi setelah selesai sekolah SMP, saya jemput, ngantarkan. Di Kebayoran Lama, cukup jauh. Bawa makan. Begitu sampai tempat kursus, makan di sana. Kelas 3 mulai main musik. Sampai sekarang. Setiap Sabtu sore Yonas itu bikin aransemen musik. Jadi main musik itu perlu dilatih dulu. Aransemen bagaimana. Saya malam. Sabtu saya malam saudaraku. Belajar. Bukan itu, tapi supaya saudara mendoakan. Doakan dia. Supaya mampu menghadapi tantangan. Lalu musik, main musik. 15 tahun lebih. Randy multimedia. Waktu sekarang kan di shoot ya, rekam. FPC ibadah, Randy langsung kerja. Diedit. Ngejar target. Supaya jam 7 bisa disiarkan ulang. Butuh waktu. Tungguin. Itu juga kalau sungguh-sungguh gak mendapat kasih karunia Tuhan, bosan. Males. Jadi kita membutuhkan kasih karunia. Dalam menghadapi masalah. Dalam pelayanan. Kita membutuhkan kasih karunia. Supaya Tuhan memberikan kita kemampuan, kekuatan kita. Di dalam kita menghadapi itu sebabnya selalu minta kasih karunia Tuhan. Supaya tahun 2024 ini kita diberi kemampuan menghadapi semuanya. Masalah. Kita diberi kekuatan untuk tetap setia melayani. Kasih karunia bukan membebaskan dari masalah. Tetapi memampukan kita mengatasi segala masalah. Rasul Paulus tetap ada masalah. Tetap tubuhnya tidak begitu sehat. Matanya tidak begitu sehat. Fisiknya tetap lemah. Tetap ada tantangan. Tetap ada orang membenci. Tidak menghilangkan masalah. Tapi Paulus diberi kekuatan untuk menghadapi setiap masalah dengan masalah. Jadi kalau saudara mendapat kasih karunia Allah, bukan berarti saudara nggak punya masalah. Tapi saudara akan diberikan kekuatan ketika mengenai masalah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, kita renungkan ini. Tuhan Yesus memberikan kasih karunia-Nya kepada orang yang sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh. Mari kita perbarui iman kita. Mari terus tingkatkan iman kita, tumbuhkan iman kita. Bukan hanya pengertian, tapi pelaksanaan iman yang paling penting. Supaya iman kita terus kuat. Dan pada saat kita semakin kuat, Tuhan memberikan kasih karunia pada saudara. Mungkin kasih karunia yang sudah saudara terima adalah keselamatan.
Janji Tuhan, setiap orang yang percaya Yesus akan diselamatkan. Tapi mari kita akan bergumul lagi tentang supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Bukan hanya memiliki berkat Tuhan, tapi menikmati berkat Tuhan. Itu sangat penting. Lebih penting daripada sekedar menerima berkat Tuhan. Padahal supaya saudara bisa menerima berkat Tuhan. Supaya saudara diberi kasih karunia. Sehingga menguatkan kehidupan saudara menghadapi segala sesuatu dalam masalah hidup ini. Kita hadapi, kita minta kasih karunia Tuhan. Dan selama tahun 2024, Paulus berkata, akan diberikan kasih karunia demi kasih karunia. Hadiah demi hadiah, kado demi kado yang diberikan Tuhan. Kita kembangkan iman kita. Percaya bahwa firman Tuhan ini nyata dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada hari ini. Kami merindukan supaya kasih karunia Tuhan berikan pada kami satu persatu bagi anak-anak-Mu ini. Tolong kami supaya kami dapat mengembangkan iman kami. Supaya iman kami semakin teguh, semakin kuat, semakin mampu. Sehingga segala sesuatu adalah iman yang berbicara dalam kami. Supaya kami hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Ada banyak yang kami lihat. Ketika kami fokus apa yang kami lihat, kami menjadi takut. Tapi biarlah hidup kami dasarkan bukan karena kami melihat, tapi karena percaya Tuhan, Allah yang menuntun kami, Allah yang membimbing kami, Allah yang memampukan kami semuanya. Itu sebabnya kami membutuhkan kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Makasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Salib-Mu membuka mataku. Betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku. Berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Saudaraku, biarlah singer akan menaikkan pujian ini dulu. Mengawali, lalu kita akan menyanyikan bait berikutnya. Renungkan firman Tuhan ini. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kita pujikan bersama-sama. Pujian ini hayati syair-syairnya, resapi dalam diri saudara. Salib-Mu membuka mataku. Betapa berharga nilai hidupku karena pengorbanan Yesus. Kita pujikan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku.
semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku? Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Yesus, karunia. apa arti hidupku? Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu Yang terbaik, yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. kita masuk ke perjamuan Tuhan. Suatu perintah yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan, untuk mengingat kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib, untuk menebus dosa saya dan saudara. Diberikan cuma-cuma keselamatan bagi kita. Tapi sekali lagi itu bukan berarti murahan. Karena Yesus yang membayar harga sebesar darah Yesus, darah anak domba. Mari renungkan. Kita mengingat terus betapa besar pengorbanan Tuhan. Menebus dosa saya dan saudara, supaya saya dan saudara diselamatkan. Itu kasih karunia Tuhan. Bukan kebaikan saya dan saudara diselamatkan, karena kemurahan Tuhan yang telah membayar begitu mahal segala dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu silakan berdoa sendiri masing-masing untuk menyiapkan diri saudara. Supaya bisa masuk dalam perjamuan Tuhan ini, kita mengingat bahwa roti yang melambangkan tubuh Kristus itu terpecah-pecah, tersiksa di kayu salib. Penderitaan yang luar biasa, supaya saya dan saudara bisa selamat, bisa hidup baik, bisa dekat dengan Tuhan. Anggur yang melambangkan darah Kristus tercurah di kayu salib untuk membasuh dosa saya dan saudara, supaya kita disucikan oleh Allah, dilayakkan Tuhan untuk kita menghampiri tahta sucinya.
Bapa, kami sebentar akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Perjamuan Tuhan yang Tuhan berikan teladan sebelum Tuhan meninggalkan kami, sebelum Tuhan disalibkan. Engkau melakukan bersama murid-murid-Mu, dan Tuhan berkata, lakukanlah ini setiap saat untuk mengingat pengorbananku. Dalam diri saudara-saudara pengampunan dosa, ada korban yang begitu mahal. Mari kita ingat terus, supaya kita menggunakan hidup ini dengan sebaik mungkin. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Kita nyanyikan pujian. Pada salib-Mu. Kita pujikan bait 1, bait kedua, dan bait keempat. Pada kaki salib-Mu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salib-Mu, salib-Mu yang memuliakan, hingga dalam surga ada perhentian. Pada kaki salib-Mu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar yang memberi cahaya. Katakan salib-Mu, salib-Mu, salib-Mu yang memuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Pada kaki salib-Mu, ku tetap percaya, hingga dalam surga kelak jiwaku bahagia. Salib-Mu, salib-Mu yang memuliakan, hingga dalam surga ada perhentian. Tuhan, kiranya Engkau memberkati roti dan anggur perjamuan ini. Biarlah setiap kali memakan dan meminum akan selalu mengingat tubuh Kristus yang terpecah-pecah
darah Kristus yang tercurah untuk menebus dosa kami. Ampuni kami ya Bapa. Layakkan kami untuk memakan roti perjamuan dan meminum anggur perjamuan ini. Kami percaya kepada Tuhan bahwa Engkau terus berkata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami memulai perjamuan Tuhan ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang belum dibaptiskan, saya mohonkan tidak bisa mengikuti perjamuan Tuhan ini. Tapi Bapak Ibu yang sudah dibaptiskan dari gereja manapun, menjadi anggota gereja manapun, kami undang Bapak Ibu ikut perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan akan diadakan secara terbuka bagi setiap anggota gereja manapun bisa mengikutinya. Sebab dalam firman Tuhan dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri. Baru ia sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi pengeringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, kami berikan roti dan anggur perjamuan. Ambillah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, inilah
Roti yang telah turun dari surga bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita angkat roti, kita berdoa. Bapa di surga, kami terima roti perjamuan yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah di kayu salib. Bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan dosa kami, mengingatkan kami bahwa tubuh kami telah ditebus Kristus. Biar kami hidup di dalam kebenaran itu. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah roti yang melambangkan tubuh Kristus. Makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi anggur yang melambangkan darah Kristus. Kita akan berdoa menyerahkannya. Terima kasih Tuhan. Kami terima anggur perjamuan. Anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib di Bukit Golgota, yang diawali dengan penderitaan demi penderitaan yang ditanggung Kristus, dan darahnya menyucikan segala dosa kami yang percaya. Kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami percaya darahmu membasuh kami, membasuh dosa kami, supaya kami bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya kami layak menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, melalui pengorbanan-Mu ini kami telah disucikan oleh kuasa darah-Mu ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah anggur perjamuan ini. Minumlah.
kita mengakhiri perjamuan ini. Bapa, kami bersyukur kami sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, bila perjamuan ini akan terus hidup dalam kehidupan kami, bila kami sungguh-sungguh terus disucikan oleh darah Tuhan, tubuh kami terus dibasuh dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu pada hari ini, sehingga hidup mereka terus bertumbuh, semakin mengenal Kristus. Tuhan curahkan kasih karunia demi kasih karunia kepada mereka yang sangat kami butuhkan dalam kehidupan kami. Kita pujikan saudara komitmen kita pada salib-Mu, pujian yang keempat tadi. Mari berdiri bersama-sama. Ini komitmen kita. Kita katakan, ku tetap percaya hingga dalam surga. Jangan putus jalan, jangan tinggalkan Yesus sampai Tuhan memanggil kita. Kita pujikan sebagai komitmen kita di akhir ibadah kita pada hari ini. Pada kaki salib-Mu, ku tetap percaya hingga dalam surga, jiwaku bahagia. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam surga, Salib-Mu, 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 salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam surga, ada penghentian. Sebelum kita mengakhirinya, silakan saudara berdoa secara pribadi. Nyatakan komitmen saudara kepada Tuhan di tahun 2024 ini. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudaraku, pulanglah
dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan luas daerahmu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan menyertai. Kiranya tanpa memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. With every breath and